Selamat pagi sahabat sehat RSPAW, salam sehat untuk kita semua. Dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional tahun 2025, kita akan berbincang-bincang dengan tema Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat. Bersama narasumber kita hari ini, Ahli Gizi RSP Aryo Wirawan Salatiga, Ayulia Iswandari AMG. Selamat pagi Mbak Ayu, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, selamat pagi Mbak Santi, kabarnya baik. Nah Mbak Ayu, kalau kita berbicara tentang masalah stunting nih, kalau tahun-tahun kemarin kan pemerintah berupaya ya untuk penanganan stunting itu adalah pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil. Nah mulai tahun ini pemerintah juga menambah fokusnya yaitu pada pemberian makanan gratis untuk anak usia sekolah. Tentu ini sejalan dengan tema Hari Gizi Nasional tahun ini yaitu Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat. Nah, pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat ini seperti apa sih Mbak gambarannya? Oke, kalau untuk pilihan makanan bergizi untuk keluarga ini sangat penting ya Mbak. Kalau berbicara masalah keluarga, otomatis kita itu akan mengupayakan secara optimal. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan, salah satunya yaitu dengan menyiapkan makanan bergizi. Makanan bergizi sendiri ini akan sangat bermanfaat untuk kesehatan keluarga. Selain bermanfaat untuk kesehatan keluarga, makanan bergizi ini juga bisa pertama menurunkan risiko terhadap penyakit, meningkatkan daya tahan tubuh, dan meningkatkan tumbuh kembang pada anak. Namun dalam menyiapkan menu sehat ini, kadang kita mendapatkan kendala karena penyusunan menunya yang agak rumit. Memang dibutuhkan perencanaan dan pengetahuan yang tepat, seperti itu Mbak. Lalu bagaimana sih Mbak caranya, atau mungkin ada hal-hal tertentu yang perlu diperhatikan ketika kita membuat menu bergizi untuk keluarga sehat? Oh iya, itu ada tips-tipsnya ya Mbak. Yang pertama, saat kita membuat menu makanan sehat itu harus mengacu pada gizi seimbang, di mana makanan yang kita sajikan itu harus mengandung komponen nutrisi yang lengkap seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin ataupun mineral. Selain itu, saat kita menyajikan menu makanan sehat itu juga harus berpedoman pada gizi seimbang Mbak, di mana dari porsi dan variasi makanan itu juga harus diperhatikan. Untuk variasi makanan sendiri sebenarnya sangat menguntungkan untuk kita, karena memang di dalam variasi makanan itu bermanfaat, kita akan menghindari kebosanan, karena otomatis makanan itu akan berganti-ganti. Yang kedua, di dalam variasi makanan itu bermanfaat untuk kita dalam memenuhi kebutuhan gizi harian, seperti itu Mbak. Terus untuk tips yang selanjutnya yaitu diusahakan makanan itu minim dari proses pengulangan masakan yang diulang-ulang, karena memang dari makanan yang dimasak proses diulang-ulang itu akan meningkatkan risiko penggunaan minyak berlebih, gula ataupun garam yang berlebih. Terus untuk yang selanjutnya diusahakan makanan sehat itu diolah sendiri, jadi bukan makanan jajanan ya Mbak beli gitu nggih. Karena saat kita beli otomatis kita tidak bisa memastikan dari proses persiapan hingga pengolahan higienis atau tidak, proses pemasakan sesuai kesehatan atau tidak, itu akan berpengaruh terhadap makanan sehat, seperti itu Mbak. Nah, sebenarnya apa saja sih Mbak manfaat dari menu makanan sehat untuk keluarga ini? Oke Mbak, yang pertama manfaat menu makanan sehat ini menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh, di mana saat kita mengkonsumsi makanan sehat yang mengandung vitamin, mineral ataupun protein itu membantu tubuh berjalan optimal, yang akhirnya dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk yang kedua yaitu untuk mencegah penyakit. Jadi makanan sehat seperti buah, sayur, protein, kacang itu akan membantu tubuh mengurangi risiko penyakit seperti obesitas, jantung ataupun hipertensi. Akhirnya otomatis risiko untuk mengalami sakit itu akan berkurang. Terus untuk yang ketiga, ini membantu tumbuh kembang anak Mbak, di mana anak itu membutuhkan nutrisi yang optimal untuk pertumbuhannya. Terus untuk yang keempat, ini bisa meningkatkan kesehatan mental, di mana makanan-makanan mengandung omega 3 atau asam folat itu bisa meningkatkan mood ataupun mengurangi depresi pada
seseorang. Seperti itu, Mbak. Wah, ternyata banyak sekali ya Mbak manfaat dari menu sehat untuk keluarga kita. Salah satunya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Betul. Nah, kebetulan nih sahabat sehat RSPAW, kali ini kita ada produk dari instalasi gizi berupa wedang uwuh. Tentu wedang uwuh ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita karena mengandung kayak antioksidan. Kemudian ini kan terdiri dari rimpang ya, banyak rimpang-rimpang yang dipakai. Kemudian gulanya juga nggak terlalu banyak ya. Di sini kandungannya ada secang, kemudian ada kapulaga, ada cengkeh, ada jahe. Nah, tentu ini akan membuat tubuh kita menjadi lebih hangat dan segar. Tahu nggak Mbak Santi? Coba, Mbak. Oke, tahu nggak Mbak Santi? Ini termasuk minuman favorit keluarga kami, apalagi dikala cuaca mendung seperti ini. Begitu. Wah, segar sekali ya Mbak ya? Ya, benar sekali ya. Pas di cuaca mendung seperti ini. Nah, pasti sahabat sehat RSPAW di rumah penasaran nih, gimana sih Mbak menyusun menu yang sehat untuk keluarga kita? Oke, yang pertama yang harus dipahami dulu itu kita harus memperhatikan klasifikasi menurut usia ya Mbak. Jadi usia ini dibagi atas 3 kategori. Yang pertama untuk anak, yang kedua untuk dewasa, yang ketiga untuk lansia. Kalau untuk anak sendiri kita memang berfokus untuk proses pertumbuhannya. Jadi diharapkan nutrisi itu memang benar-benar maksimal. Terus untuk yang dewasa, makanan sehat ini berfungsi untuk tindakan preventif agar kita tidak berisiko jatuh ke suatu kondisi penurunan kondisi ataupun penyakit. Terus kalau untuk lansia ini memang juga menjadi fokus ya Mbak, karena pada kondisi lansia ini sebenarnya dia rentan terjadinya penyakit seperti hipertensi ataupun gangguan pencernaan, seperti itu Mbak. Itu klasifikasi menurut usia. Terus yang kedua kita membuat meal plan Mbak. Meal plan itu rencana makan. Jadi rencana makan itu periodik, jadi bisa mingguan ataupun bulanan. Meal plan sendiri ini bermanfaat untuk kita, jadi tidak perlu nih ngatur-ngatur makan setiap hari, nyari-nyari ide masakan setiap hari, seperti itu Mbak. Terus untuk meal plan sendiri ini berisi tentang jenis-jenis masakan yang mau diolah untuk periodiknya ya Mbak. Terus berisi tentang bahan makanan yang akan kita pesankan, terus jumlah berat makanan yang akan kita beli. Itu untuk meal plan ya Mbak. Terus yang ketiga, pilih bahan makanan yang berkualitas. Makanan berkualitas di sini maksudnya makanan yang mengandung gizi yang aman gitu. Jadi ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama bisa dari nilai gizinya yang bagus, yang kedua diperhatikan kesegarannya, yang ketiga bisa dilihat dari makanan yang mengandung zat aditif atau tidak, yang keempat minim proses pengolahan. Itu aspek-aspek dari pemilihan makanan yang berkualitas ya Mbak. Terus yang terakhir, jadwal makan harus teratur. Jadi dengan makan yang teratur menghindarkan kita dari menghilangkan waktu makan ataupun akhirnya kita makan jajan seperti itu Mbak. Jadi jadwal makan juga sangat penting. Begitu Mbak Santi. Nah, akhir-akhir ini kan kita sering mendengar ya Mbak tentang gizi seimbang. Nah, sebenarnya seperti apa sih Mbak gizi seimbang itu Mbak? Oke, gizi seimbang ini memang relevan untuk sekarang ini. Gizi seimbang merupakan pengembangan dari dulu yang kita kenal 4 sehat 5 sempurna ya Mbak. Jadi dengan pengembangan ini gizi seimbang itu membagi atas 4 pilar. Pilar yang pertama, kita harus makan makanan yang beragam. Terus yang kedua, kita harus berperilaku hidup bersih. Yang ketiga, kita harus melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit dalam sehari. Terus yang keempat, kita juga harus memantau berat badan. Lakukan minimal 1 bulan sekali ya Mbak. Jadi kita biar tahu kondisi status nutrisi sekarang yang ada. Entah dengan status gizi kurang saat ini, normal ataupun lebih. Seperti itu Mbak. Nah, tadi kan seperti yang dijelaskan oleh Mbak Ayu ya sahabat sehat, bahwa dari 4 pilar gizi seimbang itu salah satunya adalah mengkonsumsi aneka ragam makanan. Nah, ternyata sekarang ini banyak loh poster atau mungkin gambar-gambar ya yang berisi gizi seimbang dengan isi piringku. Nah, sebenarnya isi piringku itu seperti apa sih Mbak? Oke, ya Mbak.
Isi piringku ini sebenarnya membagi dua bagian pada piring. Yang bagian yang pertama ini berisi makanan pokok dan lauk pauk. Untuk makanan pokok sendiri ini porsinya lebih banyak daripada lauk pauk ya Mbak, sekitar 2/3 bagian dari setengah isi piringku. Terus untuk lauk pauk ini berisi sekitar 1/3 porsi dari separuh isi piringku. Sedangkan separuh yang lain berisi sayur dan buah. Untuk sayur sekitar 2/3 dari separuh isi piringku. Untuk buah sendiri memang ini karena manis atau bisa mengandung sumber karbohidrat, jadi dia dibatasi sekitar 1/3 isi piringku. Selain itu tadi yang perlu diperhatikan juga dari pembatasan gula, garam ataupun minyak gitu ya Mbak. Terus kunci yang satu lagi, jangan lupa kita harus minum minimal 8 gelas sehari untuk memenuhi cairan tubuh kita, seperti itu. Ternyata menarik sekali ya Mbak dari isi piringku ini. Nah kebetulan nih Mbak Ayu, dari instalasi gizi kita memiliki produk baru yang bernama dimsum ayam. Mari Mbak kita coba bersama-sama. Oke. Wah, ini teksturnya lunak ya Mbak. Bisa untuk anak-anak ataupun lansia ya. Snacknya juga padat kalori nih ya Mbak. Iya betul sekali Mbak. Jadi ini adalah merupakan produk baru dari instalasi gizi yang memang sebenarnya ternyata ini bisa berarti ya Mbak untuk anak-anak, lansia juga masuk ya berarti ya Mbak ya? Iya Mbak, ternyata juga plus aja. Oke Mbak, silahkan diminum. Ini buat Mbak. Ini wedang ubuhnya tadi ya Mbak? Iya betul sekali. Wedang uwu yang selalu menghangatkan tubuh kita. Baiklah sahabat sehat RSPAW, lengkap sekali nih yang perbincangan kita pada pagi hari ini. Nah ternyata sahabat sehat, untuk membuat menu tidak hanya sekedar pengen aja nih. Ternyata memang butuh sebuah perencanaan, mulai dari meal plan, kemudian memilih bahan makanan yang berkualitas, dan juga ternyata isi piringku yang memang ada porsi-porsi yang harus diperhatikan. Nah, tentu menu yang sehat ini mampu untuk mencegah penyakit dan juga memberikan manfaat yang optimal bagi tubuh kita. Menarik sekali ya Mbak perbincangan kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Mbak Ayu untuk informasi-informasi yang bermanfaat untuk sahabat sehat semua. Sama-sama Mbak. Baiklah sahabat sehat RSPAW, usai sudah perjumpaan kita kali ini, semoga sahabat sehat RSPAW dapat menerapkan nih tips-tips dari Mbak Ayu tadi. Sampai jumpa di acara bincang-bincang sehat selanjutnya. Salam sehat. Silakan Mbak. Iya, monggo.